video tadi kita melihat penjelasan tentang magnet. Di situ tadi juga diurutkan cara menguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, keselamatan untuk melakukan aktivitas kita seperti biasanya, yaitu melakukan proses pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ibu mau lihat dulu, di bawahnya ada sampah tidak? Ada? Sudah bersih. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Nah, sebelumnya ibu guru akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Abdul Rafi, Abdul Qadir Jalani, iya. Afika Sahira, Ahmad Ajwan Al-Fahisi, Ahmad Faiz, Christopher. Sebelum kita memulai pembelajaran, ibu guru mau dulu kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, ya? Sama-sama ya? Ya, ayo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia jagoan untukmu. Pancasila bangsa negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, tepuk tangan dulu. Mengapa ibu menyanyi? Mengapa ibu menyarankan untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Agar menumbuhkan rasa kebangsaan dalam diri kalian, yaitu rasa nasionalisme. Sekarang kita lanjut ya. Pada pembelajaran yang kemarin, apakah masih ada yang ingat materi apa yang kemarin? Ada yang bisa? Iya, bagus. Saril, materi tentang gaya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, anak-anakku diharapkan akan mampu mengenal gaya magnet dan sifatnya. Yang kedua, nah nanti kalian bisa mengidentifikasi tipe gaya yang dihasilkan oleh benda-benda yang kalian cobakan, yaitu benda-benda magnetis. Nah, yang ketiga adalah nanti pada saat melakukan diskusi atau melakukan percobaan, di situ kalian akan mengidentifikasi manfaat atau mengidentifikasi sifat-sifat magnet dengan cara bekerja kelompok atau gotong royong ya. Dan satu lagi, kalian akan mengetahui manfaat penerapan magnet dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya. Nah, sekarang ada tidak yang pernah melihat magnet? Di mana melihat magnet? Di rumah, Bu. Di rumah. Di mana itu kamu lihat magnet? Coba ingat-ingat dulu. Ditempelkan
dia. Kalau Ahyar melihat magnet, dia melihat magnetnya ditempel di kulkas. Ada lagi yang lain? Nah, ini coba lihat. Ini adalah magnet. Yang ibu pegang ini adalah magnet. Nah, ini magnet. Nah, sekarang ibu mau perlihatkan dulu kalau ini apa namanya? Paku. Pakunya terbuat dari apa? Besi. Kalau jarum? Besi. Nah, sekarang ibu mau dekatkan dulu, nah. Apa yang terjadi? Hah? Tertarik. Tertarik. Sekarang kalau ibu dekatkan dengan spidol, tidak bisa. Pertama, mau juga ditahu ini apa ini sifat-sifatnya magnet, toh? Belum pada tahu kan? Dengan melakukan nanti percobaan, kita akan mengetahui bagaimana itu sifat-sifat magnet. Nah, sekarang sebelum kita melakukan percobaan, nah kalian akan membaca dulu. Sebelum membaca, ibu guru akan memperlihatkan dulu video. Wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada materi IPA kelas 4 bab 3 tentang magnet, sebuah benda yang ajaib. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai belajar kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Ayo cepat kita rapikan darah, bahaya jika sampai terinjak orang. Apakah ada cara yang bisa membantu kita mengambil jarum ini ya? Sahabat cerdas, pernahkah kalian melihat magnet? Apa keunikan dari magnet yang kalian ketahui? Yuk kita lakukan eksperimen berikut dan mencari solusi untuk membantu Mia dan Dara. Percobaan pertama, magnet dan kutubnya. Langkah percobaan, pertama siapkan 2 buah magnet. Kedua, dekatkan ujung kedua magnet yang memiliki tanda yang sama seperti gambar A. Ketiga, sekarang dekatkan kedua ujung magnet yang memiliki tanda berbeda seperti gambar B. Sahabat cerdas, berdasarkan percobaan, ternyata saat kedua ujung yang sama didekatkan atau kutub yang senama didekatkan, maka kedua magnet akan saling tolak-menolak. Sedangkan saat kedua ujung yang berbeda didekatkan atau kutub yang tak senama didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Percobaan kedua, sifat magnet. Langkah percobaan pertama, sebarkan benda-benda yang sudah kalian siapkan di atas meja. Misalnya benda yang terbuat dari bahan besi, seperti paku, jarum, dan pil kertas. Kemudian benda yang tidak terbuat dari bahan besi, misalnya pensil, penghapus, dan penggaris plastik. Kedua, dekatkan ujung magnet pada benda-benda tersebut. Ketiga, amati apa yang terjadi pada benda tersebut. Keempat, ulangi langkah nomor 2, namun dekatkan sisi lain magnet selain bagian ujungnya. Sahabat cerdas, setelah melakukan percobaan tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. A. Apa yang terjadi pada benda besi jika didekatkan pada magnet? B. Apa yang terjadi pada benda yang tidak terbuat dari besi jika didekatkan pada magnet? C. Apa perbedaan saat mendekatkan benda pada ujung magnet dan pada bagian lainnya? Wah, unik sekali ya magnet ini. Iya, apa kamu mau tahu manfaat lain dari magnet? Sahabat cerdas, magnet banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada tutup lemari es. Kemudian kompas terbuat dari magnet berbentuk jarum. Ujung magnet ini akan selalu mengarah ke selatan dan utara. Makanya alat ini dipakai sebagai penunjuk arah.
Kemudian pemanfaatan lain dari magnet adalah digunakan dalam kancing tas atau dompet. Bahkan ada magnet yang kekuatannya sangat besar dan dipakai untuk mengangkat besi-besi besar. Alat ini bisa dipakai untuk memilah rongsokan besi dari sampah yang lain. Bisa juga dipakai di tempat-tempat pengolahan besi. Magnet juga dipakai untuk menggerakkan kereta super cepat yang bernama kereta maglev. Kereta ini banyak dipakai di Jepang dan Eropa. Semoga suatu saat Indonesia bisa juga ya memiliki kereta ini. Sahabat cerdas, tahukah kalian bumi kita juga merupakan magnet loh? Wah, bayangkan, berarti magnet yang sangat besar sekali ya. Kekuatan magnet paling besar ada di kutub utara dan kutub selatan bumi. Oleh karena itu, jarum magnet pada kompas akan selalu tertarik ke arah kutub bumi, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sahabat cerdas, apa yang sudah kita pelajari pada pembelajaran kali ini? Setelah pembelajaran kali ini, tentu kalian sudah mengetahui, pertama, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kedua, magnet memiliki sifat sebagai berikut. A. Jika kedua kutub yang sama didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Kedua kutub ini akan saling mendorong menjauh. B. Jika kedua kutub yang berbeda didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Kedua kutub akan saling menarik mendekat. C. Magnet akan menarik benda yang terbuat dari besi. Ketiga, magnet dipakai untuk kompas, penyusun benda-benda elektronik, dan pembuatan kereta super cepat yaitu kereta maglev. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada materi IPA kelas 4. Nah, dari video tadi kita melihat penjelasan tentang magnet. Di sini ada lembar LKPD, kemudian ada juga langkah-langkahnya. Kalian ikuti, kalian cocokkan. Ada juga pernyataan di dalamnya, ya. Nah, sebelum bisa juga kalian baca kembali dulu buku IPAS. Di situ tadi ada pemahaman tentang magnet, ya? Paham? Nah, sekarang dulu sebelum kita mulai bekerja, kita tepuk dulu. Tepuk P5. Proyek Pembuatan Proyek Pelajar Pancasila. Buka LKPD-nya, buka lembar kerjanya. Buka lembar kerjanya. Sudah yang lainnya, yang lain bertugas untuk membaca, mencatat informasi, ya. Seperti itu. Jangan lupa dicatat nama kelompoknya. Ya, siapkan dulu bahannya. Ya, ayo siapkan dulu bahannya. Kalau kalian butuh magnet, pinjamkan ini magnet. Ini ada magnet. Boleh ini. Ini magnet. Dua buah magnet. Dua. Ini yang
Iya, kasih waktu dulu ya. Apa lagi yang kedua? Ya. Ya, bukan lagi lembarannya. Nah, awas kena jarum. Oh, belum ada ya? Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Magnet A, apa yang terjadi ketika magnet didekatkan dengan kutub utara sama kutub selatan akan tarik menarik. B, balik posisi magnet A seperti gambar berikut, kemudian dekatkan kedua magnet kembali. Apa yang terjadi ketika magnet didekatkan dengan kutub utara dan kutub utara? Dia akan saling tolak menolak. Nama benda Keras suaranya. didekatkan dengan bagian Baca dulu di atasnya. Nama benda didekatkan dengan bagian ujung magnet, didekatkan dengan bagian tengah magnet. Pensil tidak dapat ditarik, Jarum dapat ditarik, didekatkan dengan bagian tengah magnet, dapat ditarik. Penghapus tidak dapat ditarik, didekatkan dengan bagian tengah magnet, tidak dapat ditarik. Paku dapat ditarik, didekatkan dengan bagian tengah magnet, dapat ditarik. Kertas tidak dapat ditarik, didekatkan dengan bagian tengah magnet, tidak dapat ditarik. Ya, kesimpulan. Kesimpulan, jika kedua magnet dengan Kasih keras suaranya, Nak. jika kedua magnet dengan ujung yang berbeda didekatkan akan saling tarik menarik. B, jika kedua magnet dengan ujung yang sama didekatkan maka saling tolak menolak. Benda-benda yang dapat ditarik magnetik adalah jarum, paku, dan peniti. Benda-benda yang tidak dapat ditarik magnetik adalah penghapus, kertas, dan pensil. Bagian magnet yang dapat menarik benda magnetik dengan kuat adalah ujung dua magnet. Iya, bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk persentase dari kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan KPD dari kelompok kami. Didengarkan ya yang lain. Menghadap ke sana. Ketika kutub utara dan kutub selatan digabungkan maka saling tarik menarik. Iya. Ketika kutub utara dan kutub utara saling didekatkan saling tolak menolak. Iya. Nama benda didekatkan dengan bagian ujung magnet, didekatkan dengan bagian tengah magnet. Pensil tidak dapat ditarik, tidak dapat ditarik. Jarum dapat ditarik, tidak dapat ditarik. Penghapus tidak dapat ditarik, tidak dapat ditarik. Paku dapat ditarik, tidak dapat ditarik. Kertas tidak dapat ditarik, tidak dapat ditarik. Kesimpulan. A. Jika kedua magnet dengan ujung yang berbeda didekatkan akan saling tarik menarik. B. Jika kedua magnet dengan ujung yang sama didekatkan maka saling tolak menolak. Benda-benda yang dapat ditarik magnetik adalah jarum, paku, dan pensil. Peniti
kuat adalah sama-sama tertarik. Jika kedua kutub yang berbeda didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Jika kedua kutub yang sama didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Iya. Ketika pensil didekatkan dengan bagian ujung magnet, tidak dapat ditarik. Ketika pensil didekatkan dengan bagian tengah magnet, tidak dapat ditarik. Jarum. Ketika jarum didekatkan dengan bagian ujung magnet, dapat ditarik. Ketika didekatkan bagian tengah magnet, tidak dapat ditarik. Penghapus. Ketika didekatkan dengan bagian ujung magnet, tidak dapat ditarik. Ketika didekatkan dengan bagian tengah magnet, tidak dapat ditarik. Paku. Dapat ditarik. Didekatkan bagian tengah magnet, tidak dapat ditarik. Kertas. Ketika kertas didekatkan dengan bagian ujung magnet, tidak dapat ditarik. Kertas didekatkan bagian tengah magnet, tidak dapat ditarik. Jika kedua magnet dengan ujung yang berbeda didekatkan, akan saling tarik-menarik. Jika kedua magnet dengan ujung yang sama didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Benda yang dapat ditarik magnetik adalah magnet hanya menarik benda yang terbuat dari besi. Benda-benda yang tidak dapat ditarik magnet, pensil, penghapus, dan kertas. Bagian magnet yang dapat menarik benda magnetik dengan kuat adalah bagian ujung magnet. Iya. Ada yang mau menanggapi dari hasil persentase kelompok C? Kesimpulan pertama, ayo siapa yang bisa menyebutkan kesimpulan apa yang kita dapat dari hasil percobaan yang kita lakukan? Apa? Dapat mengenal sifat-sifat magnet. Iya, apa? Apa sifat-sifatnya magnet? Dapat menarik Hah? benda besi. Kesimpulan. Magnet apa? Magnet hanya dapat apa? Menarik. Menarik benda yang terbuat dari apa? Dari dari besi. Namanya apa? Benda magnet. Namanya adalah benda magnetis. Magnet apa? Magnet memiliki dua kutub. Iya. Kalau tidak apa? Sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet itu apa? Yang mana itu sifat-sifat magnet? Ada yang bisa sebutkan? Sifat-sifat magnet? Jika sifat magnet yang pertama apa? Jika yang kedua apa? Jika kedua kutub Yang satu. arah, Diberisi dulu. jika dua kutub magnet dengan berlawanan arah, dia akan saling tarik menarik. Iya. Apalagi yang keempat. Magnet mempunyai manfaat. Bagi kesehari-harian. Iya. Apa itu contohnya? Sekarang kalian kerja itu lembar soal individu. Terus ya. Harus lebih bisa diingat karena sudah ada di lagunya juga ibu tuliskan ya. Nah sekarang waktunya mengerjakan soal individu. Iya, ayo dikerjakan dulu nak. Dikerjakan dulu soalnya. Ya, ayo kerja dulu. Iya, taruh di situ saya jawabannya saya. Iya, langsung saja ditulis jawabannya di situ. Tapi kan gambar di bawahnya. Langsung saja jawabannya di belakang. Nah, ya, yang pertama uraikanlah sifat-sifat magnet berdasarkan gambar di tersebut dengan pemahamanmu. Gambar pertama, kalau dia dekatkan ini, apa yang terjadi? Ya, ayo. Di belakang. Ini menggambarkan
kalau misalnya ini kau dekatkan apa yang terjadi? Sama-sama toh? Nah itu yang dia maksud. Gambar pertama menunjukkan apa? Gambar kedua menunjukkan apa? Nah, gambar ketiga menunjukkan apa? Ya, nomor 2 ada pernyataan, ada 5 pernyataan. 5 pernyataan, dari 5 pernyataan itu ada pernyataan yang benar dan ada pernyataan yang salah. Nah, cari di mana pernyataan yang benar sesuai dengan materi magnet, ya. Jawabannya boleh di bawahnya saja di sini. Sini saja. Gambar pertama apa? Saling tolak. Apa saya? Tidak, di sini langsung saja mau pilih nomor mana pernyataannya yang benar. Nomor 1 kah? Ya tulis nih jawab 1. Nomor berapa lagi yang benar? Nah, begitu. Masuk lagi nggak tahu kah? Bercanda kan? Oh di situ oke. Ayo. Berapa jam? 1 jam. Sudah melakukan percobaan. Coba lihat ini. Lihat nih apa yang terjadi kalau seperti ini. Mereka dikatakan apa? Nomor 2 itu ada pernyataan. Yang mana itu pernyataannya benar? Jawab. Nomor 1 kan yang benar? Itu 1. Benar kan? Cari pernyataan yang benar. Kenapa mesti dibuktikan lagi dan sudah ditarik? Ini gambar 1 karena Anda tulis apa yang terjadi. Nah, alhamdulillah akhirnya kita sampai di akhir pembelajaran. Nah, diharapkan di akhir pembelajaran ini kita mengharapkan apa yang kita pelajari tadi semoga mendapatkan manfaat.